Selamat datang di channel kami. Istilah barbar telah lama dikaitkan dengan gambaran kebiadaban dan kebrutalan, yang memunculkan pemikiran masyarakat tidak berada di pinggiran dunia kuno. Namun timbul pertanyaan, apakah orang-orang yang disebut barbar ini benar-benar barbar seperti yang sering dijelaskan dalam sejarah? Pada video kali ini, kita akan membahas beragam sifat dari apa yang disebut orang barbar, dengan mengkaji budaya, masyarakat, dan interaksi mereka dengan peradaban yang lebih mapan sepanjang sejarah kuno. Dengan menyoroti kompleksitas yang melingkupi istilah barbar, kita akan mencoba menelaah pemahaman yang lebih mendalam mengenai kelompok-kelompok yang beragam ini. Mengapa mereka dianggap barbar, dan apakah mereka yang menyebut mereka sebenarnya lebih beradab? Untuk memahami apakah orang barbar benar-benar barbar, pertama-tama kita harus menghadapi tantangan dalam mendefinisikan istilah tersebut. Istilah barbar berasal dari Yunani kuno, barbaros, yang digunakan untuk menggambarkan masyarakat yang tidak bisa berbahasa Yunani. Orang-orang Yunani menganggap bahasa mereka canggih, dan bahasa yang lain dianggap lebih rendah dari mereka. Pada saat itu, tetangga terdekat mereka adalah suku Iliria, Paeonian, Thracia, dan masih banyak lagi lainnya yang dianggap kurang canggih. Bias linguistik ini meletakkan dasar bagi karakterisasi yang lebih luas tentang orang barbar, sebagai orang yang primitif secara budaya, dan kurang memiliki kehalusan dari peradaban yang sudah mapan, meskipun tidak ada alasan yang mendasar bahwa mereka layak disebut primitif. Namun, kita harus mendekati persoalan barbarisme dengan mempertimbangkan relativisme budaya. Apa yang mungkin dianggap bias dari sudut pandang kontemporer, mungkin dapat diterima sepenuhnya dalam konteks masyarakat dan periode waktu tertentu. Misalnya, berjalan tanpa mengenakan pakaian di depan umum merupakan hal yang tabu saat ini. Namun pada zaman dahulu, hal tersebut bukanlah hal yang aneh. Peserta Olimpiade Yunani kuno seringkali tanpa mengenakan. Dalam banyak kebudayaan kuno, praktik seperti mengorbankan manusia, ritual peperangan, atau bahkan kebrutalan dalam pertempuran adalah hal yang biasa, dan oleh karena itu, praktik tersebut perlu dievaluasi sesuai dengan norma budaya masyarakat. Penerapan standar etika modern pada peradaban bersejarah yang berpotensi menimbulkan dinamika sosial yang kompleks. Sebagian besar, kebiasaan kuno ini mungkin saja berasal dari persaingan antar peradaban. Dalam banyak aspek, orang-orang Yunani kuno sendiri aneh dan biadab, meskipun mereka adalah salah satu peradaban paling maju dalam sejarah manusia. Tidaklah aneh jika mereka memenuhi tetangganya, seperti orang Thracia, hanya agar mereka bisa menegaskan superioritas mereka. Hal yang sama juga berlaku pada bangsa Romawi kuno, yang mengadopsi kata Yunani, barbar, yang berarti semua orang non-Romawi yang tinggal di pinggiran wilayah mereka, seperti bangsa Keltik, Jerman, Sarmatia, Iliria, Iberia, dan seterusnya. Namun banyak dari suku-suku ini yang canggih dengan cara mereka sendiri, dan kini hanya menjadi sasaran fitnah dari pemain yang lebih berkuasa di panggung dunia. Pada zaman dahulu, barbarisme merupakan akibat dari benturan budaya. Bayangkan, bangsa Romawi nenek moyang dunia modern, yang tinggal di kota-kota mewah yang terbuat dari marmer dan batu, dengan hukum dan penjara, budak dan pelayan, serta militer yang kuat. Bagaimana mereka memandang suku-suku Germanik yang mereka jumpai, suku-suku yang tinggal di daerah pegunungan terpencil, di hutan-hutan dan desa-desa kecil, serta penggembala yang sederhana. Karena perbedaan gaya tradisi yang sangat besar inilah, yang menimbulkan miskomunikasi, fitnah, dan kesalahpahaman. Kesenjangan antara dunia beradab dan dunia barbar inilah yang menjadi tema berulang dalam narasi sejarah. Bangsa Romawi misalnya, sering menganggap diri mereka sebagai lambang peradaban, membandingkan masyarakat mereka yang tertata rapi dengan kekacauan yang dirasakan suku-suku barbar di pinggiran kekuasaan. Namun, perspektif yang terlalu terbatas ini mengabaikan pencapaian budaya, struktur sosial, dan sistem pemerintahan yang rumit dari banyak masyarakat yang disebut sebagai masyarakat barbar. Ingatlah, bahwa orang-orang Romawi sendiri mempunyai banyak praktik umum yang sangat biadab. Misalnya, mereka memiliki toilet umum, di mana spons untuk membersihkan digunakan secara bersama-sama. Mereka juga biasa melakukan insest dan homoseksualitas. Mereka mengadakan pertarungan gladiator berdarah. Mereka mengadakan pesta pora, dan biasanya mereka buang air kecil di hadapan orang lain saat pesta. Dan bahkan buang angin saat berpesta. Di sisi lain, suku yang mereka anggap barbar, seperti Keltik dan Jerman, memiliki banyak aspek budaya yang lebih mulia. Mereka memiliki rasa hormat yang kuat, menyukai seni dan puisi, penyediaan kebersihan dan perawatan, hidup selaras dengan alam, dan sebagian besar bersifat monogami. Namun, mereka juga mempunyai praktik yang dipandang kejam atau biadab dari sudut pandang modern. Mereka melakukan pengorbanan manusia,
memiliki budaya yang berorientasi pada perang, berbagi rumah dengan ternak, dan kejam dalam perang. Namun dari sudut pandang mereka, mereka bisa saja melihat orang-orang Romawi sebagai orang barbar yang mengkritik kehidupan mereka di kota-kota padat, politik dan hukum mereka, serta kekejaman mereka terhadap tawanan. Tentu saja, suku-suku asing tidaklah primitif seperti anggapan orang Romawi. Bertentangan dengan anggapan umum, banyak masyarakat barbar yang memiliki struktur sosial, sistem hukum, dan bentuk pemerintahan yang canggih. Suku-suku Germanik misalnya, mempunyai sistem hukum lisan yang rumit yang mengatur berbagai aspek komunitas mereka. Suku Hun sering digambarkan sebagai penjajah yang kejam, memiliki struktur sosial hierarkis dengan peran berbeda sebagai penguasa, pejuang, dan rakyat jelata. Contoh-contoh ini menantang anggapan bahwa orang-orang barbar tidak memiliki kerangka masyarakat yang terorganisir. Menilai interaksi antara masyarakat barbar dan masyarakat beradab semakin memperumit pertanyaan tentang barbarisme. Meskipun beberapa kelompok barbar terlibat dalam konflik, kelompok lainnya berupaya hidup berdampingan secara damai atau bahkan berintegrasi dengan peradaban yang sudah mapan. Suku Hun, misalnya, berpengaruh pada Kekaisaran Romawi melalui aliansi dan hubungan diplomatik. Interaksi seperti ini menyoroti ketidakstabilan dan kompleksitas hubungan antara kelompok-kelompok ini. Banyak orang barbar yang dipekerjakan oleh orang Romawi sebagai tentara bayaran, dan akhirnya memperoleh status warga negara, kemudian menjadi bagian dari masyarakat dan budaya Romawi. Tentu saja, menyebut kaum barbar sebagai orang yang destruktif semata-mata berdampak pada dampak historis mereka. Banyak kelompok barbar yang memberikan kontribusi signifikan terhadap seni, teknologi, dan bahkan pemikiran politik. Bangsa Keltik misalnya, terkenal karena ekspresi artistik mereka, dan banyak dari pencapaian terbesar mereka tetap menjadi keajaiban sejarah kolektif umat manusia. Bangsa Romawi, yang bersentuhan dengan mereka, memberikan banyak inovasi mereka, khususnya celana dan helm pelindung tempur yang berbeda. Terlebih lagi, migrasi berbagai suku barbar memicu pertukaran budaya yang mempengaruhi perkembangan seni dan arsitektur, baik di Kekaisaran Romawi Timur maupun Barat. Gaya hidup nomaden kelompok barbar tertentu juga mendorong inovasi dalam menunggang kuda dan peperangan. Ketika kita mengevaluasi kembali kaum barbar, terlihat jelas bahwa mereka memberikan tantangan terhadap peradaban yang sudah mapan, namun tantangan ini tidak hanya bersifat destruktif. Migrasi bangsa Visigot dan Vandal misalnya, berkontribusi terhadap kemunduran Kekaisaran Romawi Barat. Meskipun peristiwa-peristiwa ini sering dibingkai sebagai invasi barbar, peristiwa-peristiwa ini juga memaksa bangsa Romawi untuk beradaptasi dan memikirkan kembali struktur pemerintahan mereka, sehingga berkontribusi terhadap evolusi Eropa di abad pertengahan. Bangsa Romawi sendiri dalam banyak hal melakukan tindakan yang merusak diri mereka sendiri, karena perjuangan internal mereka, kebijakan yang buruk, dan ekspansi yang terus-menerus, tidak memungkinkan terciptanya stabilitas yang berkelanjutan. Dan ketika orang-orang barbar bermigrasi untuk mencari rumah baru, orang-orang Romawi tidak dapat mengatasi tekanan yang ada. Jadi, kita melihat bahwa banyak masyarakat maju sepanjang sejarah dianggap barbar hanya karena mereka memiliki gaya hidup dan tradisi yang berbeda dengan norma-norma peradaban yang sudah mapan. Bangsa Slavia misalnya, yang semakin berkembang, dipandang sebagai orang barbar yang mengganggu oleh Kekaisaran Bizantium, meskipun mereka adalah penggembala yang damai dengan tradisi yang telah berusia berabad-abad. Di zaman modern, kaum barbar dalam sejarah klasik terus dievaluasi ulang dan ditebus. Dalam banyak aspek sastra, seni, dan sinema modern, kaum barbar digambarkan sebagai orang baik, mulia dan biadab, yang memiliki semua nilai inti individu yang heroik. Misalnya, film fantasi tahun 1982 yang disutradarai oleh John Milius, Conan the Barbarian, berdasarkan karakter Conan the Barbarian yang dibuat oleh penulis Robert Howard pada tahun 1930-an, membawa kembali konsep orang barbar ke dalam pandangan publik. Itu adalah pemikiran ulang konsep sejarah klasik tentang orang barbar, karena karakter Conan menantang stereotip tradisional yang terkait dengan istilah tersebut. Conan digambarkan sebagai pejuang yang garang dan kuat, namun ia juga memiliki kualitas seperti kecerdasan, kelicikan, dan kode kehormatan. Dia bukan orang biadab yang tidak punya pikiran, melainkan karakter kompleks yang memiliki kedalaman. Selain itu, ia juga menyerang dunia yang beradab dan ikatan agama. Penggambaran ini merongrong citra tradisional orang barbar sebagai orang yang primitif dan tidak beradab. Conan, dalam banyak hal adalah contoh yang diperlukan untuk memikirkan kembali konsep orang barbar kuno. Dengan mengubah sudut pandang, kita dapat memahami bahwa mereka adalah masyarakat yang canggih, normal, dan tidak terlalu aneh pada zamannya.
Dalam banyak kasus, mereka adalah negara-negara yang damai, yang menjadi sasaran kekaisaran besar yang sedang berkembang seperti Roma, yang diizinkan untuk menundukkan dan mengkategorikan mereka berdasarkan sudut pandang pribadi mereka sendiri. Bagaimanapun, sejarah ditulis oleh para penakluk, dan apa yang dianggap beradab oleh orang Romawi, harus dibagikan kepada semua orang. Jadi, banyak orang di Eropa yang digambarkan sebagai orang yang tidak canggih dan primitif, padahal mereka jauh dari itu. Pada akhirnya, pertanyaan apakah orang-orang barbar itu benar-benar barbar adalah pertanyaan yang rumit dan beragam. Istilah ini sendiri syarat dengan bias budaya yang berasal dari Yunani kuno, dan diabadikan melalui kacamata peradaban selanjutnya. Relativisme budaya sangat penting dalam menilai tindakan kelompok-kelompok ini, karena praktik-praktik yang dianggap biadab menurut standar modern mungkin dapat diterima dalam konteks sejarah mereka. Selain itu, banyak masyarakat barbar yang memperlihatkan struktur sosial yang canggih dan memberikan kontribusi positif terhadap lanskap budaya. Dengan menantang stereotip konvensional dan mengakui kompleksitas interaksi ini, kita dapat bergerak melampaui karakterisasi sederhana kaum barbar dan mengapresiasi rumitnya sejarah manusia dalam segala bentuknya yang beragam. Terima kasih telah menemani dalam perjalanan kali ini. Jika sahabat mempunyai opini lain tentang kaum barbar, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen dan subscribe, agar kami tetap semangat dalam membuat video sejarah lainnya. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.